La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan. Sepertinya kita tidak bisa menghabiskan yakni tentang penjelasan hadis ini, walaupun sedikit namun banyak sekali fawaid yang kita bisa ambil. Kita masih yakni tentang menasihati diri kita terhadap Al-Quran, yakni selain membela Al-Quran, membenarkan setiap yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa keraguan, menjalankan setiap perintah dan juga menjauhi setiap larangan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Karena di Al-Quran itu ada 3 isinya, tentang tauhid, akidah, tentang al-qasas, yakni kisah-kisah, dan tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Hukum ini berkaitan dengan larangan ataupun perintah. Kemudian di antara nasihat bagi kitab Allah, yakni mengimani bahwasanya hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Ya, saya ulangi, di antara nasihat bagi kitab Allah, yakni mengimani, beriman, yakin bahwasanya hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum, ya, dan tidak ada hukum yang sebaik Al-Quranul Karim. Walaupun di negeri kita yakni sebahagian ada yang dari bersumberkan Al-Quran seperti nikah, ya, itu Al-Quran tuh hadis hukumnya. Walaupun ada juga yang tidak, ya. Kita punya UUD katanya Pak, ya, apa, undang-undang dasar gitu. Ada KUHP katanya. Apa tuh KUHP Pak? Apa? Oh, bukan kasih uang habis perkara gitu ya. KUHP, ya. Jadi intinya Al-Quran adalah hukum yang paling baik, ya. Makanya dikatakan fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Jadi sebaik-baik, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, ya. Kalau ada orang meyakini ada hukum yang lebih baik dari Al-Quran, bisa kufur dia, ya. Kemudian yang terakhir, ya, di antara menasihati diri kita kepada Al-Quran, yakni mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang wafat pada tahun 241 Hijriah, ini benar-benar teruji keimanan beliau, ya, di mana para ulama terdahulu pun, ya, mereka diuji tentang Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk, ya. Maka Imam Ahmad yang satu-satunya ulama yang mempertahankan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, ya. Laisa makhluk, bukan makhluk. Ini terlihat remeh. Emang apa sih Ustadz bedanya Al-Quran kalamullah dengan Al-Quran makhluk gitu. Ini orang-orang Murji'ah, liberal, ya. Mereka ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, seperti kita nih makhluk. Kalau makhluk berarti bisa benar, bisa salah. Kalau dia meyakini Al-Quran adalah makhluk, berarti Al-Quran udah gak otentik lagi. Udah bisa dikatakan bisa benar, ya bisa salah, namanya makhluk. Makanya ketika itu, ya, para ulama itu diintimidasi, dipenjara, ya, bahkan ada yang dibunuh kalau tidak mengikuti akidah Murji'ah, ya, Al-Qur'anu makhluk. Maka Imam Ahmad lah satu-satunya ulama, maka disebutkan dengan apa? Yaumul Mihnah, hari yang penuh dengan ujian bagi Al-Imam Ahmad. Dicambuk, ya, didera sampai mohon maaf ini bajunya dibuka, dilucuti, tinggal pakai CD doang, ya, celana dalam. Imam Ahmad gak ngeluh, gak kesakitan, ya. Dia bersabar, cuma dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya ini apa? Ikatkanlah, kencangkanlah ikatan tubanku.
ya celana dalamnya. Jangan sampai dia dicambuk, putus talinya, melorot gitu Pak ya. Subhanallah. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan pun akhirnya pun kembali Al-Quran kalamullah. Maka kita harus meyakini Al-Quran adalah firman Allah. Sebagaimana definisi Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah, yakni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, yakni melalui perantara malaikat Jibril. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, karena Al-Quran yang ada saat ini nanti akan kembali kepada Allah pada yaumul qiyamah. Allah akan cabut, diangkat semuanya. Ya, Al-Quran yang berbentuk buku-buku akan hilang. Ya, yang ada di flash disk, yang ada di laptop, di handphone akan hilang semuanya. Yang di hafalan kita gimana Ustaz? Nggak usah nunggu kiamat. Sekarang juga lupa Pak ya. Nggak usah nunggu kiamat lah ya. Sekarang lagi pada lupa ya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Itu diantara nasihat terhadap kitabullah. Saya kira ini dulu ya. Masih ada nasihat terhadap Rasul ya, kepada imam kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan imam? Apakah pemimpin, pemerintah, ya presiden, PM, perdana menteri ataupun yang lainnya, dan nasihat kepada yakni kaum muslimin secara umum. Sepertinya waktu tidak cukup ya, kita buka sesi soalun wa jawabun. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kapasitas ilmu agama kami yang masih sedikit, apa parameternya kita mengetahui bahwa hadis itu sahih atau dhaif? Itu saja Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fikum. Parameter ya, bukan para hadirin Pak ya. Jadi parameter hadis ini sahih atau dhaifnya bagi orang awam itu cukup ya, lihat rawahunya siapa. Rawahu al-Imam Al-Bukhari ya. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Quran kecuali kitab al-Imam Al-Bukhari ya. Jadi lihat saja riwayatnya siapa. Walaupun enggak semuanya riwayat al-Imam Al-Bukhari itu sahih, ada dalam kitab Adabul Mufrad, ada riwayat beliau yang derajatnya sampai sahih. Namun kitab sahih al-Imam Al-Bukhari sudah dipastikan dinyatakan sah semuanya dalam keadaan sahih. Ya. Jadi parameternya lihat aja siapa perawinya. Nah, kemudian nanti biasanya lagi para ulama hadis ini riwayat al-Imam At-Tirmidzi wa hadza hadisun hasanun, dan hadis ini derajatnya hasan. Itu biasanya dikomentari oleh para pakar hadis seperti al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka untuk memudahkan kita orang awam, ini hadis sahih atau tidaknya, cari buku yang sahih ya, cari buku pengarang kitab ustaz-ustaz yang terpercaya. Kemudian nanti lihat riwayatnya siapa. Dan sekarang sudah Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu hifzan taman, beliau membuat kitab tentang hadis-hadis sahih. Ada kitab khusus, kitab hadis maudhu, hadis yang palsu, yang dhaif, sudah ditertibkan. Jadi cukup bagi kita sekalian, mau enggak belajar, mau enggak baca, itu doang ya. Walaupun nanti jangan tertipu, ada ustaz riwayatnya Bukhari loh ustaz ya. Kalau ada orang yang ngarang, itu mudah lagi dicek. Ya hadis tentang ini nih, riwayat siapa? Imam Bukhari. Dicek, lihat lafadznya, kita cek ya. Sekarang mudah banget. Cek lafadznya, keluar. Kalau nggak ada Imam Bukhari berarti bukan, dia ngarang. Ya. Wallahu ta'ala, intinya adalah parameternya cukup Anda lihat rawahunya siapa ya. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, untuk ad-din yang tadi dijelaskan, menurut bahasa atau menurut syariat itu, jadi makna ad-din tadi adalah pembalasan, tapi makna ad-din juga berarti agama. Kapan dimaknakan agama, kapan dimaknakan nasihat? Syukran.
Iya, jadi pertanyaan tentang ad-din di dalam al-lughatul arabiyah ada dua makna. Yang pertama ad-din maknanya adalah millah, yakni agama, ajaran. Ada ad-din maknanya al-jaza, yakni balasan. Pertanyaannya, kapan makna ad-din? Maknanya millatun, ajaran ataupun agama, atau al-jaza'u, yakni apa? Balasan. Tentunya sesuai dengan konteksnya, ya. Lafaznya, dia sedang membicarakan apa ini? Seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Nah, di situ tentang membicara tentang hari kiamat, ya nih, bahwasanya pada hari yaumul kiamat Allah yang menguasai hari pembalasan. Tidak dikatakan Allah menguasai agama, tidak. Maka untuk mengetahui ad-din maknanya agama ataupun al-jaza, balasan, dilihat dari konteksnya, Pak. Ya, tentunya pelajaran ini panjang, ya, harus belajar bahasa Arab ini, ya. Dan ini nasihat dari Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bahasa Arab ini merupakan bagian dari agamamu. Kalau pengen tahu nih din mananya al-jaza ataupun millah kapan? Nah, belajar bahasa Arab, ya. Baik, itu saja, Pak. Lihat konteksnya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Ini pertemuan terakhir atau gimana, Pak, ini? Kalau tidak salah ini pekan keempat itu sudah masuk Ramadan. Bulan Maret, ya. Berarti terakhir nih, Pak, ya. Benar. Terakhir malam. Cukup dua saja. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya? Ya, Taib, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita masih ada PR menjelaskan tentang hadis yang ke-7, ad-dinun nasihah. Semoga nanti ba'da Id, setelah Id kita bisa ketemu lagi, kita bisa kembali belajar agama kita, dan semoga Allah sehatkan kita semuanya dan Allah berikan keberkahan dalam umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.